Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa IAINU Kebumen, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu struktur sosial. Sebelumnya, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sosiologi Pendidikan oleh Bapak Muhammad Murtajib. Langsung saja, yang pertama yaitu ada pengertian struktur sosial. Istilah struktur berasal dari kata struktum, bahasa Latin yang artinya menyusun. Dengan demikian, struktur sosial memiliki arti susunan masyarakat. Konsep struktur sosial digunakan secara beragam. Pada dasarnya, faktor utama dalam struktur sosial adalah relasi sosial dalam menentukan tingkah laku manusia. Dengan kata lain, jika relasi sosial tidak dilakukan dalam suatu masyarakat, norma masyarakat tersebut tidak terwujud lagi. Struktur sosial dapat tersusun baik secara horizontal maupun vertikal. Artinya, sosial horizontal akan mengarah pada diferensi sosial, sementara secara vertikal akan mengarah pada stratifikasi sosial. Ada beberapa ahli yang mencoba memberikan definisi tentang struktur sosial. Salah satunya yaitu menurut Radcliffe Brown. Menurut beliau, struktur sosial adalah suatu rangkaian kompleks dari relasi-relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat. Artinya, struktur sosial meliputi relasi sosial di antara para individu dan perbedaan individu serta kelas sosial menurut peranan sosial mereka. Struktur sosial mencangkup susunan status dan peran yang terdapat di dalam satuan sosial, ditambah nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur interaksi antar status dan peran sosial. Di dalam struktur sosial terdapat unsur-unsur sosial seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Melalui proses sosial, unsur-unsur sosial itulah terbentuk, berkembang, dan dipelajari oleh individu dalam masyarakat. Kalau kita umpamakan dengan sebuah bangunan rumah, maka dinding-dinding rumah itulah yang disebut dengan strukturnya. Dalam pengertian ini, struktur sosial diartikan sebagai pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Istilah struktur juga dapat diterapkan pada interaksi sosial. Jadi, struktur sosial dapat diartikan sebagai jalinan unsur-unsur sosial yang pokok. Struktur sosial mencangkup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Yang kedua, ada ciri-ciri struktur sosial. Abdul Shani menyatakan bahwa ada beberapa ciri-ciri struktur sosial. Di antaranya, pertama, struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat dan memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang kemungkinan besar dilakukan secara organisatoris. Yang kedua, struktur sosial mencakup semua hubungan di antara individu-individu pada saat tertentu. Artinya, segala bentuk pola interaksi sosial dalam masyarakat telah tercakup dalam suatu struktur sosial. Yang ketiga, struktur sosial merupakan seluruh kebudayaan masyarakat. Artinya, semua karya, cipta, dan rasa manusia sebagai anggota masyarakat merupakan aspek dari struktur sosial. Misalnya, komputer, alat-alat pertanian modern, mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Yang keempat,
Struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis, sehingga dapat dilihat sebagai kerangka tatanan dari berbagai bagian tubuh yang membentuk struktur. Kalau kita umpamakannya itu, misalnya dalam sebuah organisasi itu kan terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang kesemuanya membentuk suatu struktur. Yang kelima, struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengandung dua pengertian. Yang pertama, di dalam struktur sosial terdapat peranan yang bersifat empiris dalam proses perubahan dan perkembangan. Artinya, struktur sosial dalam masyarakat didasarkan pada observasi dan akal sehat. Jadinya, struktur sosial dalam masyarakat itu tidak bersifat spekulatif atau hanya perdugaan saja. Kedua, dalam setiap perubahan dan perkembangan tersebut terdapat tahap perhatian, di mana terjadi stabilitas, keteraturan, dan integrasi sosial yang saling berkesinambungan satu sama lain. Yang ketiga yaitu ada elemen dasar dalam struktur sosial. Pada dasarnya, struktur sosial memiliki 4 komponen atau elemen dasar, yaitu status sosial, peranan, kelompok, dan institusi. Yang kedua ada peranan sosial. Peranan merupakan seperangkat harapan terhadap seseorang yang menempati suatu posisi atau sosial status tertentu. Status sosial merupakan kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu masyarakat. Menurut Ashipet, status ialah diperoleh melalui usaha sendiri, sementara dari pendapat lain menyatakan status ialah diberikan kepada seseorang karena jasanya bagi suatu masyarakat. Yang ketiga ada kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kelompok orang yang memiliki norma-norma, nilai-nilai, dan harapan yang sama, serta secara sadar dan teratur saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya, kalau di masyarakat itu ada Karang Taruna. Di dalam Karang Taruna itu ada aturan-aturan, tata tertib, terus juga ada anggota yang kemudian saling berinteraksi dan membentuk kelompok yang memiliki harapan yang sama dan tujuan yang sama. Yang keempat yaitu ada institusi. Institusi merupakan kumpulan norma yang berkisar pada pemenuhan suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Di sini yaitu bisa dikatakan sebagai lembaga. Lembaga itu berperan sebagai wadah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.